Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Di kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari akun Twitternya Restu Wiraatmaja. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Santet Rebo Kasan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kisah kali ini merupakan sebuah pengadaptasian seseorang terhadap kisah kelamnya ketika berhadapan dengan maut yang benar-benar akan menjemputnya. Gulungan ombak dekat pantai sedikit membisingkan telinga Purnomo. Sudah 10 anak warga yang telah kubunuh. Jangan sampai ada yang hidup lagi. Jika memang benar desa ini akan selamat, Nani, ucap Purnomo. Mas, kapan kau akan berhenti? Tanya Nani. Purnomo menghadap wajah Nani. Tepat di mata Nani, Purnomo menemukan ketakutan yang amat dalam. Ini perintah, kita tidak bisa melanggar pantangan ini. Mas, aku takut. Aku takut jika anak kita kelak bernasib sama dengan anak warga lainnya, ucap Nani. Pantai dekat desanya menjadi saksi kelam atas dihempaskannya para bayi warga yang dibiarkan mengambang dan tersapu ombak. Bagatra bilang, setiap bayi yang lahir tepat di Rebo Kasan, maka akan menjadi kesialan bagi seluruh warga, ucap Purnomo. Mas, anak adalah titipan. Nani berusaha meyakinkan kepada Purnomo, suaminya, untuk tidak terjun bebas di dalam kepercayaan Mbak Gatra. Kau tahu kan, aku adalah pengikut dari Mbak Gatra. Seluruh ragaku, aku kerahkan kepada Mbak Gatra. Itu adalah hidupku yang sebenarnya, jelas Purnomo. Sampai kapan kau akan terus-menerus berfanatik terhadap mitos masa lalu? Tanya Nani. Hari semakin gelap. Purnomo masih memandangi lautan yang begitu indah. Kelak, jika anak kita lahir, jangan sampai dia lahir tepat di Rebo Kasan. Pilihannya dua, bunuh atau asingkan. Perkataan Purnomo itu membuat Nani menutup matanya. Purnomo adalah murid kesayangan Bagatra. Saking sayangnya, Purnomo mendapat mandat untuk mengatur desa. Desa yang diatur Purnomo memiliki kepercayaan turun-menurun yang mengerikan. Jika ada salah satu warga yang melahirkan bayi di hari tepat Rebo Kasan, maka jangan harap anak itu akan selamat. Namun selain tantangan mengatur desa, Purnomo atau bisa dipanggil Mas Pur memiliki keresahan dalam hatinya. Dia khawatir mengenai tanggal jatuh kelahiran anak pertamanya yang sedang dikandung oleh Nani istrinya. Sudah beberapa kali Mas Pur memohon kepada Mbak Gatra agar menemukan solusi terbaik akan keresahan dirinya. Mbah, anakku lahir hari apa, Mbah? Tanya Mas Pur. Mbak Gatra hanya menjawab, Gak usah dipikirkan, yang penting bukan Rebo Kasan atau Rabu terakhir di bulan Sapar. Jawaban Mbak Gatra tidak sedikit pun menghilangkan keresahan dalam dirinya. Tetap saja, rasa bimbang itu selalu menghantui pikiran Mas Pur. Selama dalam masa mengandung, Nani selalu memandangi langit. Tidak biasanya Nani memandangi keindahan langit yang cakrawalanya meluas itu, menyertai ratusan bintang di setiap matanya memandang. Nani hanya tersenyum. Dia tahu pekerjaan suaminya sangatlah berat. Terlebih lagi sebagai pengatur desa, Mas Pur juga merupakan orang kepercayaan Mbak Gatra dalam menghadapi situasi yang berkecamuk di desanya. Setiap ada anak warga desa yang terlahir di hari Rebo Kasan, dia adalah orang pertama yang akan membawa bayi itu ke hadapan Mbak Gatra. Bukan bapak, ibu, saudara, ataupun kerabat famili dari anak yang baru melahirkan, melainkan Mas Pur sendiri. Hal itulah yang menjadi tekanan batin dalam diri Nani jika suaminya bisa saja suatu saat
diamuk warga atau ada beberapa warga yang dendam terhadapnya. Naluri Nani sebagai seorang istri yang perasa pun benar-benar terjadi. Tepatnya ketika bulan ketiga kehamilannya, Mas Pur terkapar seorang diri di pantai. Anak yang lahir di Rebo Wekasan yang akan dibunuh olehnya direbut kembali oleh orang tuanya dan dibantu oleh warga. Seluruh tubuh Mas Pur babak belur. Baru kali ini ada perlawanan dari warga yang membuat Mas Pur kewalahan menghadapinya. Warga kali ini tidak tinggal diam jika anaknya yang lahir di Rebo Wekasan harus dibunuh di tangan Mas Pur. Mbak Gatra yang mengetahui ini langsung menyisiri desa sendirian. Dia tidak terima jika muridnya menjadi korban bulan-bulanan warga dan melanggar pantangan desa. Para warga yang mengetahui masuknya Mas Pur ke pemukiman dengan serentak menundukkan diri. Mereka tidak berani mengatakan sedikit kata pun dari mulutnya untuk mengawal pembicaraan panas itu. Aku Gatra yang memiliki mandat memberi perintah kepada kalian semua. Siapa di sini yang memukuli Purnomo? Tanya Mbak Gatra. Para warga terdiam. Mungkin diam adalah pilihan terbaik mereka. Siapa? Tanya Mbak Gatra. Tidak tahu Mbah, jawab seseorang yang masih mengenakan topi ala petani itu. Siapa di sini yang memiliki anak atau cucu yang lahir di hari Rebo Wekasan? Tanya Mbak Gatra. Namun tetap saja warga hanya saling mencuri-curi pandang antara satu dengan yang lainnya. Mbak Gatra memandangi satu persatu warga. Bencana akan datang. Jika kamu tidak siap, kamu akan mati semua karena bencana itu. Ucap Mbak Gatra sambil meludah ke muka wajah salah satu warga. Para warga hanya saling pandang terhadap satu sama lain. Setelah Mbak Gatra meninggalkan mereka, barulah mereka membicarakan permasalahan tersebut. Siapa yang mengambil bayi itu? Tanya salah satu warga. Bayu yang mengambil bayi itu, Bayu, ucap yang lainnya. Kok bisa? Bisa gawat ini, ucap para warga sambil memutuskan solusi tersebut. Tidak apa-apa, Bayu itu orang baik. Desa ini tidak bakal kena tulah, aku jamin, ucap warga. Sementara itu, Bayu yang berhasil menyelamatkan anaknya menangis terseduh-seduh. Kamu harus hidup nak, ucap Bayu. Bayu menamakan anak itu dengan nama Kemalasari, yang berarti batu indah yang bercahaya. Bayu sangat berharap Kemala akan menjadi seorang wanita yang tegar, kuat, dan pemberani. Bayu juga sangat mengharapkan bahwa dirinya bisa membantu ibunya untuk tumbuh menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Terlebih lagi, Kemala adalah wanita yang dilahirkan di hari Rebo Wekasan. Sehingga sudah pasti dia akan menjadi incaran Mbak Gatra juga Mas Purnomo yang bersikeras dengan loyal untuk mengerahkan embel-embel penyelamatan desa dengan membunuh seluruh anak yang lahir di Rebo Wekasan. Untuk mengantisipasi itu, Bayu memerintahkan kepada istrinya untuk tidak mengeluarkan Kemala ketika hari menjelang siang. Dia hanya boleh keluar jika fajar menyingsing keluar sembari menghangatkan tubuhnya. Lalu harus masuk kembali jika benar-benar matahari telah berada di puncak kepalanya. Hal ini dikarenakan bahwa Mas Pur dan Mbak Gatra senang berpatroli di siang hari hingga menuju sore. Waktu ekstrim itu adalah waktu yang digunakan para warga untuk beristirahat. Beberapa hari setelah hilangnya bayi yang bernama Kemala dari cengkeraman Mas Pur, juga isu tentang bencana yang akan dihadapi para warga pun hanya sebatas gurauan serta candaan biasa. Para warga menganggap itu adalah ancaman yang nantinya ditimbulkan untuk mengerahkan anak yang lahir di Rebo Wekasan dan dijadikan tumbal oleh Mbak Gatra sebagai penganut ilmu hitamnya. Akhirnya, para warga tidak percaya mengenai ancaman yang keluar dari mulut busuk Mbak Gatra tersebut. Lalu mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun siapa sangka, dalam waktu yang sesingkat itu, tulah itu benar-benar nyata. Para warga yang menginjakan kaki satu langkah keluar dari rumahnya, perutnya terkena panas santet yang ternyata sudah beberapa hari telah mengangkasa di atas warga. Panah itu berbentuk seperti kilatan cahaya yang sekelebat menabrakkan diri ke perut para warga. Lalu setelah itu, mereka akan terjatuh dan tewas seketika. Namun selama beberapa hari tersebut, Bayu memang sudah memiliki firasat tidak enak.
Dia pun tidak memperkenankan istrinya untuk keluar rumah. Lihat, langitnya gelap. Gelap di sini berarti tidak adanya cahaya bintang satupun yang menyinari desanya. Hal itu sebagai pertanda bahwa desa dalam keadaan bahaya. Padahal bayi yang baru lahir harus terkena cahaya sinar matahari untuk memperkuat imunitas bayi tersebut. Untuk menstrategikan itu, Bayu melubangi satu genteng rumahnya yang digunakan untuk penjemuran anaknya ketika pagi telah tiba. Jika malam telah datang, ratusan kilatan panas sekelebat melewati rumahnya untuk menuju pemukiman para warga. Bayu percaya bahwa itu adalah santet yang dikirimkan oleh Mbak Gatra untuk membunuh para warga yang tidak bisa menjawab perihal keberadaan bayinya tersebut. Jangan keluar, tunggu sampai kilatan itu menghilang, ucap Bayu terhadap istrinya. Istrinya yang sedang menggendong Kemala hanya bisa mengangguk dan menuruti semua perkataan suaminya. Dan benar saja, hal yang tidak diinginkan oleh Bayu benar-benar terjadi. Banyak warga yang keluar dari rumahnya karena mereka kira isu tentang tulah itu hanyalah buatan tua bangka Mbak Gatra. Namun pada kenyataannya, mereka juga yang dijadikan korban dari santet Rebu Wekasan. Untuk persyaratannya sendiri, narasumber tidak berkenan memberitahu karena santet ini hanya berlaku pada satu tempat di Indonesia. Saya tidak akan menyebutkan tempatnya. Para warga yang tewas di tempat dibiarkan saja di depan rumah. Mereka percaya santet itu belum usai dan akan terus menyergap para warga sampai bayi yang lahir di Rebu Wekasan itu benar-benar ditemukan. Tanah penuh darah, tangisan, teriakan, rintihan, umpatan, dan cacian mengarahkan kepada pelaku santet itu. Tidak ada yang berani mendobrak pintu untuk keluar dan kabur dari tempat itu. Semua warga diperbudak oleh rasa ketakutan dan ancaman yang menghantuinya. Kematian seolah-olah menjadi tonggak terakhir harapan mereka. Mereka hanya terus panjatkan doa dari dalam rumah mereka masing-masing. Pasokan makanan sudah berkurang. Para mayat yang berjajar di depan rumah juga menjadi membusuk dan penuh dengan lalat hitam yang besar. Mas, ucap lirih istrinya. Kenapa, Bu? Tanya Bayu. Apa ini karena Kemala? Tanya istrinya. Enggak, Bu, Kemala adalah anak kita. Jangan sesekali menyalahkan amanat yang Tuhan berikan, ucap Bayu. Sampai kapan kita terus-menerus di sini? Kita harus pergi dari sini, Mas, ucap istrinya. Sabar, Bu, tunggu masalahnya reda, ucap Bayu. Bayu mengusap-ngusap pipi Kemala yang halus itu. Nah, kamu harus memalsukan nama aslimu. Selepas kejadian itu, Bayu memiliki firasat yang kurang enak dalam benaknya. Bu, aku takut. Takut kenapa, Pak? Takut karena Gatra akan kesini mengambil Kemala, ucap Bayu. Apa yang dipikirkan oleh Bayu terpikirkan juga oleh istrinya. Mereka pun berkeinginan untuk kabur dari rumah itu secara bersamaan, tepat di waktu fajar, tepat di mana suasana sudah kondusif. Mereka berdua meninggalkan rumah dari pintu belakang. Bayu menggendong Kemala, sedangkan istrinya membawa sedikit pasokan makanan sebagai bekal semasa perjalanan. Di tengah perjalanan, Bayu mendengar teriakan minta tolong di pemukiman warga. Dia melihat Mas Purnomo bersama dengan Mbak Gatra sedang menyiksa para warga. Jenazah warga yang terkena serangan santet itu dibuangnya di tengah hutan. Tidak ada yang tahu seperti apa pembuangan itu berlangsung. Menurut kabar beredar, jenazah itu dilemparkan seperti sampah yang sudah membusuk. Lalu beberapa warga lainnya dipaksa untuk berbicara keras mengenai keberadaan anak yang terlahir tepat di malam Rebu Wekasan. Namun mereka tidak ingin menjawabnya. Warga tetap bersikukuh untuk menyelamatkan Bayu beserta keluarganya. Hal itu menjadikan malam yang menderita di hati Bayu dan juga istrinya. Para warga banyak yang berguguran. Tetap saja, bayi yang dimaksud Gatra dan Mas Purnomo tidak ditemukan. Hingga akhirnya, Bayu dan istrinya menetap di suatu tempat yang lokasinya tidak terlalu jauh dari pemukiman warga, namun juga tidak terlalu berdekatan. Perjalanan hidup mereka memiliki sisi perjuangan yang sangat menantang. Selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, Bayu tetap mengungsi dari pemukiman warga. Hingga terdengar rumor
bahwa anak dari Purnomo dan Nani melahirkan. Anak itu berjenis kelamin laki-laki dan bernama Panji Purnomo. Anak itu tumbuh dan besar di lingkungan Gatra dan menjadi sebuah harapan besar Purnomo untuk menjadi petinggi desa selanjutnya. Panji sering sekali bermain dengan anak warga. Namun beberapa warga sempat menghalang-halangi anaknya untuk bermain dengan Panji. Hal ini dikarenakan Panji merupakan anak dari petinggi desa yang kejam, yang telah membunuh banyak warga ketika tragedi di mana seluruh warga terkena panas santet. Para warga membatasi anak-anaknya untuk bercengkrama langsung dengan Panji. Hal ini membuat tanda tanya besar dalam hidup Panji. Dia tidak tahu menahu tentang kesalahan orang tuanya serta masa lalu yang dihadapinya saat itu. Sempat bertanya juga kepada ibunya Nani tentang Panji yang ingin tahu mengapa dirinya tidak memiliki teman. "Mah, kenapa aku tidak mempunyai teman?" tanya Panji. "Loh nak, gak usah dipikirkan, temanmu banyak nak," ucap ibunya. Panji terus menggerutu mengapa dia tidak mendapatkan teman. Setiap kali Panji ingin ikut bermain, selalu saja orang tua dari anak-anak warga menyuruhnya pulang. "Aku mesti bagaimana nak?" ucap Nani. Panji menangis sejadi-jadinya. Dia hanya menginginkan teman untuk menghibur hari-harinya yang kosong. Berita ini pun didengar oleh Purnomo. Sebagai seorang ayah, dia mesti harus memberikan solusi yang tepat agar tidak berseberangan dengan pemikiran anak tersebut. Purnomo pun mengabulkan permintaan Panji. Lalu dia membawanya menuju ke tengah pemukiman warga. Di situ para warga serta anak-anaknya sedang bermain di depan rumah. Kehadiran Purnomo membuat seluruh warga terkejut. Tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali satu, yaitu diam. Para warga hanya terdiam sembari menunduk ketika langkah kecil seorang anak kecil bernama Panji sedang digandeng oleh pembunuh warga yang sangat mengerikan, yaitu Purnomo, yang merupakan antek tangan kanan dari Mbak Gatra. "Anakku mau mainan di sini, tolong temani," ucap Purnomo. Para warga hanya menjawab, "Nggih." Para warga menyuruh anak-anaknya untuk bermain bersama Panji. Alhasil mereka pun menuruti apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Purnomo duduk di sebelah rumah warga sambil memandangi para warga dan Panji anaknya. Dia menyadari bahwa desa ini sudah lama dibangun, namun baru sekarang merasakan ketenangan yang paling dalam. Seluruh anak warga tampak ramah dan menghormatinya. Tidak ada dalam benak dirinya untuk menyakiti Panji, anak kesayangannya. Namun, itu hanya praduga dan pikiran yang dipikirkan oleh Purnomo terhadap aktivitas warga yang telah lama ditinggalkannya. Ternyata, warga juga masih memiliki dendam yang sama. Bahkan dia sengaja menaruh diam-diam hal itu agar tidak tercium langsung oleh Purnomo maupun Mbak Gatra. Ketika mata Purnomo sedang tidak waspada, Panji tidak sengaja disepak terjang kakinya oleh anak warga. Karena kebetulan mereka sedang bermain lari-larian. Panji pun terjatuh. Dia menangis keras. Hal itu membuat Purnomo beranjak bangkit. Sebelumnya anak yang telah menyepak terjang kaki Panji telah meminta maaf. Begitu juga orang tuanya juga. Namun Panji tumbuh menjadi seorang yang egois dan menyebalkan. Dia pun tidak terima kalau dirinya terjatuh dan menyebabkan luka goresan di kakinya. Panji menangis sejadi-jadinya. Para warga berusaha menenangkan Panji, namun Panji tidak mau ditenangkan oleh warga. Purnomo segera menuju ke arah Panji. Dia pun menyuruh Panji untuk memberitahu siapa pelakunya. Panji menunjuk kepada seorang anak laki-laki bertubuh kurus dan berambut ikat. Orang tuanya memohon-mohon bahkan bersujud-sujud dan meminta kepada Purnomo untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. Namun Purnomo hanya terdiam. Tidak ada satu kata pun yang terucap dalam mulutnya. Yang diucapkan waktu itu adalah darah dibalas darah. Begitulah kekejaman yang diberikan Purnomo, walau hanya masalah sepele yang ditimbulkan oleh warga. Begitu juga alasan terkuat dari para warga agar tidak membiarkan anak-anaknya untuk bermain kepada Panji yang merupakan anak dari pembunuh dari warga desanya karena santet tersebut. Alhasil Purnomo pun mendekati anak kecil laki-laki itu. Dia pun menekan jidat dari anak itu dengan keras. Anak itu menangis kesakitan. Kedua tangannya memukul-mukul tangan Purnomo.
namun Purnomo tetap kokoh menahannya. Orang tua dari anak itu datang sambil mengancam Purnomo untuk membunuhnya. Namun begitu dia mendekati anaknya, anak itu telah tewas duluan dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Panji yang melihat itu ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh ayahnya. Para warga berlari ketakutan dan menggendong anak-anaknya agar tidak terlibat dalam masalah ini terlalu jauh lagi. Purnomo pun berkata kepada Panji, "Ini alasan ayah agar kamu tidak bermain dengan anak warga. Kamu akan terluka dan sakit. Mulai sekarang, darah dibalas darah." Perlakuan Purnomo terhadap anaknya ini menimbulkan kesan yang berbahaya. Pasalnya, Panji tumbuh sebagai seorang pemuda yang tidak takut terhadap siapapun. Semenjak kejadian tersebut, Purnomo mendidik Panji untuk tidak bercengkerama dengan penduduk desa. Dia lebih memilih memasukkan Panji ke dalam dunianya. Panji diajarkan berbagai ajaran ilmu hitam yang dilepaskan langsung oleh Mbah Gatra. Bertahun-tahun Panji mempelajari hal itu dengan sempurna. Panji mampu menirukan segala hal yang diinginkan oleh orang tuanya. Namun hal ini tidak diinginkan oleh Nani, ibunya, yang menginginkan Panji tumbuh besar sebagai pemuda yang baik. Sikap emosional dan egoisnya seakan-akan merasuki seluruh tubuh Panji hingga membuatnya lupa daratan dan tidak pernah takut terhadap siapapun. Di usia Panji yang menginjak 18 tahun, dia disuruh mengembara ke suatu tempat yang minim akan penduduk. Tujuannya hanya satu, dia ingin memperdalam ilmu kebatinannya lebih jauh. Panji memasuki sebuah tempat yang minim penduduk. Di sana ternyata terdapat wanita cantik yang tumbuh jauh dari perkiraannya. Wanita itu tidak pernah ditemuinya dan belum pernah mendapatinya di desa manapun. Nama wanita itu adalah Kemalasari. Panji menemui Kemala di sebuah rumah gubuk tua yang terdapat kedua orang tuanya. Bayu tidak menyadari bahwa pemuda itu adalah Panji. Maka dari itu dia menerima Panji selayaknya tamu yang mendatangi tempatnya. Panji disuguhkan makanan seadanya. Dia pun menanyakan kedatangannya ke desa tersebut. "Aku ingin memperdalam ilmu kebatinanku. Ilmu kebatinan seperti apa yang akan kau perdalam?" "Aku sedang ditugaskan untuk membunuh seseorang yang akan dijadikan sebuah persyaratan itu." "Apa persyaratan?" tanya Bayu. "Yaitu membunuh wanita yang lahir di Rebu Wekasan. Karena dengan itu ilmu kebatinanku akan menjadi sempurna," ucap Panji. Betapa terkejutnya Bayu mendengar hal itu. Dia pun menutup pembicaraannya dan mempersilahkan Panji untuk keluar dari rumah. Panji tidak mengerti akan perlakuan aneh Bayu terhadapnya. Lalu dia menanyakan perihal anak wanita tersebut. "Siapa nama anakmu, Gerangan?" tanya Panji. Bayu tahu salah satu hal yang dicegahnya adalah dengan memalsukan nama asli dari Kemala. "Nama anakku adalah Tiara Sari," ucap Bayu. Panji pun memperhatikan gerak-gerik dari Bayu yang tampak ketakutan. Akhirnya Panji pun mengutarakan perasaannya bahwa dirinya menyukai anak dari si Bayu itu yang bernama Tiara. Bayu hanya tersenyum. Dia pun menepuk pundak Panji dan berkata, "Anakku ini orang cacat. Dia tidak bisa membedakan mana bau amis dan bau harum. Hidungnya bermasalah. Aku takut kamu akan tersindir akan hal itu." "Tidak apa, aku tidak menerima kelebihannya semata. Aku mencintainya." Bayu geleng-geleng kepala. Lalu dia perintahkan kepada Panji untuk menyelesaikan dulu ilmu kebatinannya. Sampai nanti waktu yang ditentukan, dia boleh meminang Tiara asalkan tanpa didatangi oleh kedua orang tuanya. Alhasil Panji menyetujui itu semua. Dia pun menyelesaikan tirakat itu dalam sehari semalam dan mengurungkan niatnya untuk mencari wanita yang terlahir di hari Rebu Wekasan. Bayu khawatir jika Panji akan membunuh Kemala jika dia menyadari bahwa Kemala adalah orang yang dimaksud. "Kemala, maukah aku jodohkan kamu dengan seorang pemuda yang memiliki ilmu kebatinan tinggi itu?" Kemala hanya diam. "Orang itu juga yang akan melakukan dua hal padamu." "Dua hal?" "Kamu bisa saja dibunuhnya atau dilindunginya. Namun jika kamu hanya berdiam diri sampai dia sadar,
kamu akan menjadi korban sebagai kesempurnaan ilmunya, ucap Bayu. Aku akan menuruti segala perkataanmu. Setelah Kemala menyetujui hal itu, Bayu pun mengunjungi tempat bersemedi Panji yang berada di sebuah gunung yang jauh dari penduduk. Di sana Panji benar-benar menyatu dengan alam. Dia bisa tahu siapa yang akan datang terhadapnya. Akhirnya setelah diputuskan, Bayu pun mempersilahkan Panji untuk menikahi Tiara atau Kemala dengan syarat Tiara tidak boleh dipertemukan oleh kedua orang tua Panji. Panji pun menyetujuinya. Pernikahan itu digelar sederhana dan dengan adat Jawa kuno sekaligus beberapa orang saja yang mendatanginya. Hal ini dicegah agar tidak ada kecurigaan dalam diri Panji. Selama dalam masa pernikahan tersebut, Panji selalu didatangi oleh Mbah Gatra dalam mimpinya. Mbah Gatra menyampaikan bahwa wanita yang dicarinya adalah istrinya yang bernama Tiara. Panji terbangun dan menatap wajah Tiara dengan tatapan yang mengerikan. Dia pun mencoba untuk mencengkram Tiara, namun Tiara terbangun terlebih dahulu. "Kamu wanita yang aku cari?" tanya Panji. "Jika memang benar, aku tidak takut apa yang akan kau lakukan padaku." "Mengapa kamu merahasiakannya?" tanya Panji. "Aku hanya ingin melindungi kedua orang tuaku saja. Aku tidak ingin dia menjadi korban keganasan ambisi seluruh keluargamu," ucap Tiara atau Kemala. Hati Panji terenyuh. Selama ini dia telah diajari kebencian terhadap orang-orang yang terlahir di Rebo Wekasan, teruntuk menciptakan ambisinya sebagai seseorang yang ditakuti. Panji tidak ada keinginan sedikit pun untuk membunuh istrinya, walau itu adalah perintah Mbah Gatra. "Aku akan pergi menuju ke tempat orang tuaku. Nanti aku kembali lagi." Mendengar hal itu, Tiara atau Kemala menjadi takut. Takut jika dia akan membunuh keluarganya. Namun Panji menekankan kepada Tiara untuk tetap tenang. Dia bukan orang yang ditakuti lagi. Dia adalah suaminya yang sekarang. Tiara hanya bisa tersenyum mendengar hal itu. Dia benar-benar beruntung bisa mendapati pria yang mau melindungi keluarganya. Panji pun berangkat menuju ke arah orang tuanya. Dia berpamitan kepada Bayu selaku mertuanya yang sekarang. Sebelum itu Panji diberi pesan agar menyamarkan nama asli Tiara itu sendiri. Panji pun mengiyakannya. Pak Bayu sempat khawatir bahwa Panji melanggar akan perjanjiannya. Namun keselamatan anaknya adalah prioritas utamanya. Panji berangkat ketika malam hari, tepat di mana bulan purnama mengangkasa dan menerangi rumah-rumah penduduk desa. Ketika sampai, dia telah mendapati kedua orang tuanya dan juga Mbah Gatra yang sudah berada di depan rumahnya. Panji menyalami semuanya, namun ketika ingin mencium tangan Mbah Gatra menolaknya dan menampar wajah Panji dengan keras. Prak! Panji terkejut akan perlakuan aneh dari gurunya tersebut. "Kenapa, Mbah? Kamu menikah dengan perempuan itu?" tanya Mbah Gatra. Panji tidak bisa berkata-kata. Raut wajahnya menjadi beku dan tidak mampu menggubris fakta itu. "Kenapa, Nak? Kenapa kamu melanggar larangan itu?" tanya Pak Purnomo. "Aku cinta kepada perempuan itu," ucap Panji. Mbah Gatra pun mengambil sesuatu yang berada di dalam sakunya. Dia mengambil 3 buah jarum. "Siapa namanya?" tanya Mbah Gatra. Panji terdiam. Dia ingat pesan mertuanya untuk tidak memberitahu nama asli dari istrinya tersebut. "Kamu tidak berani jawab?" tanya Mbah Gatra. Purnomo pun menghalangi Mbah Gatra untuk bertindak lebih jauh. "Mbah, sudah, nanti aku selesaikan masalah ini," jelas Purnomo. "Tidak bisa. Pilih mana sekarang, gurumu atau perempuan itu?" tanya Mbah Gatra. Panji menatap wajah ibunya. Bu Nani hanya bisa mengangguk paham. Urusan cinta tidak akan ada yang bisa menghalanginya. "Aku tidak tahu, Mbah." "Ya sudah, kamu tidak mau memberitahu nama perempuan itu, tidak apa-apa. Tapi ingatlah, mertuamu akan mati sekarang," ancam Mbah Gatra. "Jangan, Mbah." Mbah Gatra tahu nama asli dari Bayu. Dia sengaja tidak bertindak sebagaimana dia lakukan sebelumnya, bahwa Bayu adalah orang tua dari pemilik anak perempuan yang dilahirkan di Rebo Wekasan, karena dia menunggu momen yang tepat. Dan sekarang merupakan momen yang tepat.
untuk membuat hati Panji hancur berkeping-keping. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.